الأكبر أي يوم السرور أي يوم المغفور. أحل لكم فيه طعام وحرم عليكم فيه صيام. وإذا صعدوا خففوا على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا عباد الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, khalaqal khalqa wa ahsahum adada. Allahu Akbar, azza rabbuna sultanan mumajda. Allahu Akbar, ta'ala khaliquna udamatan wa hilma. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi sahala li'ibadihi طرق العبادة ويسر. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصر، وشكر له على آلائه التي لا تقدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك فقهر، وتعزل بزيادة لمن شكر، وتوعد بالعذاب من جحد وكفر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الانور، وخير من صلى وزكى وصام وحج واعتمر، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا ايها المسلمون، اتقوا الله الذي اليه تحشرون، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah mengingatkan kita pada satu peristiwa besar dalam sejarah peradaban Islam, yaitu ibadah kurban. Di balik peristiwa besar ini ada tokoh-tokoh agung yang mulia seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Bunda Siti Hajar alaihi wassalatu wassalam. Kurban adalah sebuah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap syariat pasti ada pesan-pesan spiritual yang ingin disampaikan oleh sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pesan spiritual pertama dari ibadah kurban dapat dilihat pada awal pelaksanaan kurban yang melibatkan dua figur agung, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Al-Quran menggambarkan ketika dua kekasih Allah ini telah siap melaksanakan kurban sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diduga Allah berseru kepada Ibrahim alaihi wassalam bahwa kurbannya akan diganti dengan seekor domba. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Allah meralat
sebagian perintahnya dalam pelaksanaan kurban yang sebenarnya sudah pasti akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail tersebut. Seandainya Allah tidak meralat dan merevisi perintahnya, maka bisa jadi akan dipahami oleh generasi-generasi berikutnya bahwa Ismail menjadi objek kurban atas nama perintah Tuhan, yaitu perintah agama. Dan sangat boleh jadi hal ini kemudian dijadikan argumen pembenaran terhadap segala tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan dengan mengatasnamakan Tuhan atau agama. Sejarah revisi pelaksanaan kurban ini sungguh mengandung makna spiritual berupa pesan kemanusiaan yang luar biasa pentingnya. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Pesan spiritual yang penting itu adalah bahwa manusia tidak boleh dikorbankan sekalipun atas nama agama atau Tuhan. Kalau atas nama agama saja tidak boleh terjadi tindakan yang mengorbankan manusia, apalagi kalau hanya sekadar atas nama-nama yang lain. Setinggi apapun tujuan dan kepentingan dalam hidup ini, tidak boleh terjadi sampai mengorbankan manusia. Sesahih apapun argumen yang bisa diajukan untuk menggapai satu tujuan, tetap tidak boleh terjadi ada tindakan yang mengorbankan atau mengakibatkan korban manusia. Al-Quran hanya membuka kemungkinan mengorbankan nyawa manusia dibolehkan karena dua alasan syariat. Yang pertama, karena alasan darurat perang, dan ini pun Allah masih mewanti-wanti jangan ada tindakan melampaui batas. Yang kedua, karena alasan pelaksanaan hukuman bagi pelaku kejahatan tertentu, antara lain kejahatan pembunuhan yang pelakunya dapat dikenai hukum qisas. Ini pun masih terbuka kemungkinan pengampunan dari keluarga korban. Di luar dua alasan syarat ini, Islam tidak memberikan peluang sedikit pun terhadap tindakan yang mengakibatkan terjadi korban manusia. Spirit kearifan seperti inilah sebenarnya yang hendak ditanamkan oleh Islam melalui syariat kurban di bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Empati kemanusiaan merupakan salah satu wujud komitmen ketakwaan seseorang. Setiap insan yang beriman akan senantiasa menjaga nilai-nilai luhur kemanusiaan. Seorang muslim yang ihsan akan senantiasa menjaga tindakannya agar tidak membawa korban bagi orang lain. Bahkan tidak hanya terbatas kepada manusia. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ilustrasi bahwa seorang bisa memperoleh surga lantaran kasih sayangnya kepada seekor anjing, dan seorang juga bisa terjerumus masuk ke dalam neraka lantaran berbuat zalim kepada seekor kucing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jika tindakan seseorang kepada hewan saja bisa berakibat serius seperti ini, maka sebuah tindakan kezaliman kepada manusia, apapun bentuknya, bisa berakibat lebih serius lagi. Kasih sayang pada bumi seisinya akan menjadi kunci kasih sayang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh penghuni langit. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita umatnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk di bumi ini, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Sungguh pada akhirnya kasih sayang Allah lah yang telah akan mengangkat seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan spiritual kedua dari ibadah kurban adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama keluarganya adalah lambang dari cinta total mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa Arab disebut dengan mahabbatullah, sehingga mereka menempatkan kecintaan mereka kepada Allah di atas kecintaan mereka terhadap anak mereka, istri mereka, keluarga mereka, dan apa saja yang mereka miliki. Sebab mereka yakin bahwa dengan cinta total seperti itu, Allah akan mencintai mereka. Karena itu tidak heran, karena kecintaan yang sangat luar biasa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka beliau mendapatkan predikat yang sangat tinggi yang disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat yang lain, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan auliya Allah, kekasih Allah, wali-wali Allah. Dan mereka ini, kata Allah, tidak akan pernah merasa takut atau bersedih terhadap apapun yang mereka hadapi. Pernah diceritakan dalam sejarah, seorang khalifah dari Bani Abbasiyah yang bernama Khalifah Al-Mustanqid pernah datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah guna meminta nasihat. Khalifah meminta sesuatu yang bisa menenteramkan hatinya, yaitu buah apel yang langka di tanah Irak. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengadahkan tangannya ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sekejap itu pun dua buah apel tergenggam di tangannya. Diberikanlah satu buah apel untuk khalifah dan sebuah lagi untuk dirinya. Setelah apel dikupas dari tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terciumlah bau harum dan manis. Anehnya, dari kupasan khalifah tercium apel yang berbau busuk dan penuh dengan gula. Khalifah pun terkejut dan bertanya, "Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kenapa bisa terjadi seperti ini?" Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menjawab, "Apel ini busuk dan berulat karena dijamah dan dipegang oleh tangan seorang yang zalim, dan ia harum dan wangi karena dijamah oleh seorang kekasih waliullah Subhanahu wa taala." Konon sejak itu khalifah bertobat dan menjadi pengikut setia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan spiritual yang ketiga adalah pentingnya melawan hawa nafsu. Pada waktu Idul Adha, kaum muslimin diperintahkan dan dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk mengalahkan hak nafsu hewani yang ada dalam diri manusia, seperti sifat serakah, dengki dan iri hati, pemarah dan sombong, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas orang lain. Jika seorang hamba dapat mengalahkan nafsunya, maka dia akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu segala aktivitasnya di dalam kehidupannya akan berada dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika hawa nafsu dibiasakan dalam kemaksiatan, maka akan sulit melakukan kebaikan. Sebaliknya, jika nafsu diarahkan melakukan kebaikan, maka akan berhenti melakukan kemaksiatan. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW mengumpamakan orang yang melawan hawa nafsu seperti mujahid, seorang pejuang yang berada di jalan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu fi sabilillah." Kata Nabi, seorang mujahid, seorang pejuang adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mungkin ada yang berkata, "Biarkan aku melakukan kemaksiatan sepukaku dan nanti juga aku akan bertobat." Syukur kalau kita masih diberi waktu 1 atau 2 bulan untuk bertobat. Tapi siapa yang menjamin hari ini atau esok kita masih hidup? Apakah kita yakin bisa masih punya waktu untuk bertobat? Apakah kita harus menunggu sampai nyawa sudah berada di kerongkongan baru kemudian bertobat seperti yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaihi? Agar nafsu maksiat dapat dikekang dengan baik, tidak ada salahnya jika kita belajar dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dermawan dan dijuluki Dzun-Nurain, pemilik wajah cahaya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cara Utsman bin Affan untuk melawan hawa nafsunya sangat sederhana, yaitu mengingat kematian dan siksa kubur. Jika berbicara tentang kematian, ia selalu menangis, apalagi jika berada di depan kuburan. Satu ketika ia pernah ditanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis ketika berada di depan kuburan? Padahal ketika kita berbicara tentang surga dan neraka,
engkau terlihat tidak menangis. Utsman pun menjawab, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaan kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaan kubur, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam dan lebih pedih. Alam kubur akan menjadi penentu sebesar apa siksaan yang akan kita dapatkan di neraka dan sebesar apa peluang kita untuk meraih surga. Jika di dunia harta, keluarga dan kerabat bisa membantu kita, tapi tidak di alam kubur. Satu-satunya yang dapat menolong kita dari siksaan kubur adalah amal kebaikan. Oleh karena itu, mari perbanyak kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, insya Allah akan memberikan manfaat dan membantu kita. Dan salah satu kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Dzulhijjah yang mulia ini adalah berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله اكبر 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 لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بعث محمدا رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر فأبدى فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم ببارية جنه وإنسه وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم من أراد المسلمين أو الإسلام بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.